Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah berada di minggu keempat di bulan ini. Ya, saya akan membawakan satu tema tentang kebenaran firman Tuhan ini, ya, pengujian dan pencobaan. Ya, pengujian dan pencobaan. Ya, setiap kita pada dasarnya ya manusia itu tidak suka menolak ketika masuk di dalam ujian dan pencobaan ini. Ya. Ada yang suka enggak? Ada yang suka di dalam pencobaan yang di dalam yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita ini, ya. Sehingga di dalam setiap hal kita mau untuk lari dari pencobaan, ya. Di dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di tengah-tengah kita, bahwa itu yang membawa kita sebenarnya ke dalam pendewasaan diri kita kepada Tuhan. Ujian dan pencobaan ini seringkali dihindari manusia. Dan kita melihat bahwa ujian dan pencobaan ini seringkali manusia berpikir bahwa datangnya dari Tuhan. Ya, seberapa banyak saudara berpikir bahwa ketika kita ada dalam ujian dan pencobaan kita berkata, mengapa Tuhan mencobai saya? Mengapa Tuhan menguji saya? Kita menolak, kita tidak suka dalam hal itu. Ya. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa di dalam hal ini pun Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kita semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Ya. Di dalam hal ini kita akan melihat di dalam Yakobus. Ya. Di dalam kitab Yakobus pasal 1. Ya, Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saya mengajak saya akan bacakan di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saudara silakan simak, saya akan membacakannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu sudah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya. Di dalam ayat ini kita melihat beberapa ayat ini, bahwa ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ya. 3 hal yang berkaitan dengan pengujian dan pencobaan ini. Ya. Yang pertama bahwa iman sejati memberi kemenangan terhadap pencobaan dan ujian. Yang kedua menang atas keinginan diri. Yang ketiga Yesus teladan iman kita. Ya. Pagi hari ini mari kita melihat hal yang pertama di dalam firman Tuhan ini. Bahwa iman sejati memberi kemenangan terhadap pencobaan dan ujian. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, bahwa di sana dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan dalam pencobaan? Bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam pencobaan? Ya. Di dalam
apa yang disampaikan oleh Yakobus kepada kita bahwa setiap kita, ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya, kita diperhadapkan dengan hal ini. Apapun status, apapun gender saudara, apapun yang menjadi kehidupan dalam keluarga saudara, lepas pribadi, bagaimana kita bisa memaknai bahwa ujian dan pencobaan yang datang itu memberi kekuatan, memberi pendewasaan kepada kita di dalam kehidupan kita ini, ya. Apa yang bisa kita lihat bahwa bagaimana iman kita memberi kemenangan kepada hal ini, ya. Di dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang disampaikan Yakobus ini, ya, bahwa keyakinan yang teguh untuk jadi iman yang teguh, ya. Jadi iman dapat disimpulkan menjadi keyakinan yang teguh, mempercayai Allah sepenuhnya, bergantung penuh di berbagai aspek kehidupan. Ya. Saya melihat bahwa bagaimana setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, imannya menjadi teguh di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Daniel, ya. Daniel 3 ayat 16, 17, 18, ya. Mungkin multimedia bisa tolong saya di dalam Daniel pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Saya akan bacakan, ya. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Jadi, di dalam Daniel ini kita melihat bahwa Sadrah, Mesah, Abednego diperhadapkan dengan satu peristiwa yang dia harus menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tapi dalam ayat 16 saudara baca bahwa apapun yang menjadi dasar, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi hal yang menakutkan di dalam dirinya, ya, dia bisa nyatakan bahwa imannya kepada Raja Nebukadnezar ini, ya, memiliki keyakinan yang teguh. Dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tetapi ayat di 18 dikatakan, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong pun, Sadrah, Mesah, Abednego tetap tidak mau menyembah patung ini. Apa artinya di dalam kehidupan kita? Setiap kita pasti memiliki satu tantangan, kita memiliki satu hal yang membuat kadang-kadang kita ini takut, kadang-kadang kita menjadi miris, kita menjadi ada di dalam satu penderitaan. Tetapi apakah bisa mengatakan seandainya Tuhan pun tidak menolong, saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang seperti ini adalah iman yang besar, iman yang membutuhkan satu ketekatan jiwa, membutuhkan satu kebergantungan penuh kepada Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Sadrah, Mesah, Abednego kepada Raja Nebukadnezar ini adalah apa yang bisa kita contoh, apa yang bisa kita teladani. Ya. Raja Nebukadnezar begitu marah dengan perkataan ini. Saudara bisa lihat kemudian di dalam ayat yang ke-24. Ya. Di sana ayat 22 dikatakan, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang mengangkat itu mati. Tetapi apa yang dilihat kemudian di dalam ayat 24, di sana dikatakan bahwa ketika Sadrah, Mesah, Abednego di dalam perapian itu ya berjalan dengan ada orang yang 3 di sana. Jadi Raja Nebukadnezar melihat 4 orang yang ada di dalam perapian itu.
Tantangan yang begitu besar membuat kadang-kadang kita takut. Tantangan yang begitu besar di dalam kehidupan ini kadang-kadang membuat kita ini lari dari apa yang namanya ujian iman. Ya. Maka kalau kita melihat berikutnya, maka setiap orang yang percaya pasti akan menghadapi ujian iman. Ujian iman ini membawa diri kita kepada satu kedewasaan. Ya. Ujian iman ini bertujuan mengetahui kualitas iman orang percaya. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita melihat bahwa iman orang yang percaya kepada Yesus, dia teguh, dia kuat di dalam apa yang dinamakan ujian iman ini. Oleh sebab itu, ketika Sadrah, Mesat, Abednego ini masuk di dalam dapur perapian, dia bisa menyatakan hal ini. Apakah Tuhan tidak menolong di sana? Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Ya, kita melihat bahwa Tuhan memiliki rencana untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan ingin melihat bagaimana kualitas iman daripada Sadrah, Mesat, Abednego. Demikian juga ketika Ayub ya, diizinkan Tuhan. Apakah datangnya dari Tuhan? Enggak, saudara. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Ayub pasal 1, di sana iblis datang kepada Tuhan minta izin untuk mencobai Ayub. Ya. Sehingga bagaimana keadaan Ayub yang begitu dia saleh, dia jujur, orang yang memiliki integritas, dia juga masuk di dalam ujian dan pencobaan ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki hati yang seperti Ayub yang bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Jadi kalau kita melihat iman, iman bukan sekedar tindakan awal untuk menerima karunia cuma-cuma dari Allah. Melainkan mencakup suatu proses yang bersinambungan. Tatkala ia berkata bahwa kebenaran Allah dinyatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Roma 1 ayat 17. Bagaimana iman kita didewasakan di dalam Tuhan. Bagaimana iman percaya kita kepada Yesus Kristus semakin hari supaya iman kehidupan kita ini kita segambar dan serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi tantangan kehidupan kita saat ini, bahwa setiap kehidupan kita tidak lepas dari ujian iman ini. Ya. Nanti kita melihat apa sih perbedaan ujian dan pencobaan. Ya. Saudara kasih Tuhan bahwa kalau kita memperhatikan apa yang tadi disampaikan di dalam Daniel tadi, ya, ketika Daniel masuk di dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan akhirnya Raja Nebukadnezar melihat bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menyelamatkan engkau. Ya. Maka di dalam ayat yang terakhir di sana dikatakan bahwa sebab itu aku mengeluarkan perintah. Ini Nebukadnezar berkata, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa dan bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi sana dikatakan bahwa sorry saudara, bisa di ini ya, yang di ayat 12 tadi tolong dibantu ya. Ini nggak mau saudara. Di dalam yang pertama tadi sana katakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Sadrah, Mesah, Abednego masuk di dalam hal ini, kita melihat bahwa
dia sudah tahan uji, dia masuk dalam perapian yang menyala-nyala itu, maka di sana dikatakan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Menerima mahkota yang dijanjikan Allah adalah ketika Nebukadnezar mengeluarkan satu perintah ini, supaya tidak ada seorang pun di dalam bangsa Babel ini yang mengolok-olok Allahnya Sadra dan Mesak dan Abednego. Ya, sehingga di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-30, di dalam Daniel 3 tadi katakan, lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi. Memberi kedudukan yang tinggi adalah bahwa Sadrah, Mesak, Abednego menerima mahkota kehidupan itu. Dia bisa memperlihatkan, dia bisa mempertontonkan iman yang besar tadi. Iman yang memberi kemenangan kepada pencobaan dan ujian tadi. Ya, sehingga Sadrah, Mesak, Abednego mendapat kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Babel. Mari kita lihat hal yang berikutnya, bahwa salah satu bagian yang terberat sebagai orang Kristen adalah kita diharuskan menerima kenyataan bahwa sebagai murid Kristus tidak berarti akan terbebas dari ujian. Ujian tidak bisa saudara tawar kapan datangnya. Kita tidak tahu kapan datang waktu ujian kepada kita. Kapan datang masa pencobaan dalam hidup kita. Ya, tetapi yang harus kita tahu bahwa kita bersandar di dalam Tuhan, kita bersandar pada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi iman yang sejati adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah terbaik. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita adalah yang terbaik. Enggak enak saudara, pada waktu kami baru mulai menikah dan memiliki anak satu yang Kristina itu, gaji masih kecil sekali, Kristina harus sakit di sana dan kita sudah bawa ke dokter, tetapi Tuhan izinkan di situ. Anak ini setiap kali diberikan makanan keluar. Pada akhirnya saya dan istri masuk dalam doa. Doa yang belum pernah kita doakan sebelumnya. Tuhan, seandainya anak ini hidup, biarlah hidup. Kalau Engkau panggil, kami serahkan dalam tangan-Mu. Enggak enak saudara. Berarti itu kita diperhadapkan seperti yang diberikan, dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Ya. Iman yang seperti ini yang kadang-kadang kita sulit. Apa yang kita mau bahwa rencana Tuhan, ya, bahwa bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu yang jadi. Setelah kita berdoa seperti itu, tiba-tiba anak ini sehat kembali. Anak ini mau makan dan tidak keluar lagi diarenya yang akut. Soalnya setiap kali diberikan makanan dia selalu diare yang keras. Ini yang menjadi contoh buat kita bahwa ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Berarti seorang yang memiliki iman yang sejati tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Ia akan tetap mempercayai pribadi Allah walaupun keadaannya tidak seperti yang diharapkan. Kita mengharapkan Kristina itu sembuh. Ya, tetapi doa kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, ia tetap mempercayai Tuhan sekalipun doanya tidak dikabulkan Tuhan. Sadrah, Mesak, Abednego tadi tidak lepas dari dapur perapian yang menyala-nyala. Ya, tetapi dia masuk di dalam ujian iman ini. Bagaimana kita bisa tetap kuat, ya, tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam dapur perapian yang menyala-nyala ini. Ya. Di dalam ayat 1 tadi katakan berbahagialah. Kata berbahagia itu makarios, berkat yang artinya berkat yang melimpah, keberuntungan. Ya. Jadi kalau saudara masuk di dalam persoalan,
dalam tragedi, dalam persoalan, dalam ujian, kita menerima satu kesulitan, kesusahan, itu adalah berkat buat saudara. Saudara bisa enggak memahami bahwa setiap kita mengalami tragedi, setiap kita ada di dalam satu kesulitan yang besar, itu adalah berkat buat kita. Sulit saudara. Kita bisa berkata, Tuhan mengapa hal ini terjadi? Mengapa engkau izinkan terjadi? Kita seringkali menolak ujian itu datang kepada kita. Ya. Kata berbahagia atau makarios ini berarti bahwa kita bisa menerima ujian, kita bisa menerima bahwa persoalan yang datang kepada kita itu sebagai suatu berkat dalam hidup kita. Ya. Masalah sebagai sumber kebahagiaan. Masalah adalah ujian iman yang akan menghasilkan ketekunan. Ya, maka jangan buru-buru kita lari daripada Tuhan. Percayalah Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Ketika Sadrah, Mesak, dan Abednego masuk dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan ada di dalam perapian itu. Tuhan menyediakan jalan keluar di dalamnya. Demikian juga dengan Daniel, ketika masuk dalam kandang singa, dimasukkan di dalam kandang singa. Dan singa itu terkatup tidak mau makan kepada Daniel. Ya. Hal kedua, bertahan. Bertahan di dalam bahasa Yunaninya adalah hupomeno. Hupomeno itu memiliki kesabaran untuk menanggung. Ya. Di dalam Roma 2 ayat 6-8, di sana dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kata bertahan itu sama dengan hupomeno yang artinya juga tekun di sana. Artinya saudara ketika diuji, ketika saudara masuk di dalam ketidaknyamanan, ketika saudara ada di dalam kesulitan yang besar, saudara memiliki hati yang sabar, saudara mampu menanggung di dalamnya. Maka kita akan melihat bagaimana kualitas iman saudara kepada Tuhan. Ya. Suatu produk, suatu barang yang diciptakan sebelum dia di-launching di pasaran, dia akan diuji terlebih dahulu. Demikian juga dengan iman kita, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita memiliki kualitas iman yang bagus? Apakah kita memiliki iman yang yang setia kepada Tuhan? Iman yang sejati itu perlu diuji di dalamnya. Ya. Kemudian kita melihat bahwa pencobaan atau di dalam bahasa Yunani perasmos, berarti godaan, kesulitan, penderitaan. Ya. Kita akan melihat nanti berikutnya bahwa apa bedanya pencobaan dan ujian. Pencobaan dan penderitaan adalah gagasan dari iblis supaya kita hancur dan binasa. Oleh sebab itu ketika diri kita masuk di dalam pencobaan, apakah kita bisa bertahan di sana? Ya. Tetapi di dalam tangan Tuhan, bahwa penderitaan merupakan alat uji untuk memperbaharui kualitas iman kita kepada Tuhan. Ya. Sehingga dapat mencapai keserupaan dengan Kristus. Ini bagaimana kita bisa melihat bahwa dengan iman kita, kita bisa keluar, kita bisa menang di dalam segala pencobaan, di dalam kesulitan dan penderitaan ini dalam diri kita. Hal yang kedua yang saya melihat bahwa bagaimana kita bisa menang atas keinginan diri kita. Ayat 13, 14, 15 itu berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di sini ditegaskan bahwa
Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan mengizinkan. Di dalam kasus Ayub, maksud daripada iblis adalah untuk membinasakan Ayub. Tetapi maksud Tuhan di dalamnya adalah menguji imannya. Apakah benar Ayub ini bergantung kepada Tuhan atau tidak? Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa melihat hal ini? Ya, Daud ketika dia berada di sotoh rumah, dia melihat Batseba mandi. Apakah itu datang dari Tuhan? Daud dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Dan Yakobus mengatakan bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh kejahatan sehingga Allah tidak mencobai siapapun. Yang mencobai apa? Keinginan kita. Berasal dari mana? Itu kelemahan manusia, natur manusia yang lemah itu. Sehingga ketika kita masuk di dalam di dalam keberdosaan dalam diri kita, ya. Kita melihat bahwa di situ setan mencoba menggoda saudara supaya kita jatuh. Ya. Setan membawa kepada kesalahan, kepalsuan, dan kebinasaan. Tetapi Tuhan mau menguji iman saudara. Tuhan mau supaya iman kita ini dimurnikan. Tuhan membawa kita kepada hal yang benar. Ya, jadi dalam ayat 13, 14, 15 sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Ya. Bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Allah menciptakan manusia dengan hasrat yang berada, memiliki dan menikmati. Itu natur manusia. Ya. Natur manusia di dalam diri kita pasti ingin melihat yang baik. Kita mau melakukan hal yang baik. Tetapi bisa saja keinginan kita, ya, keinginan kita tergoda di dalamnya. Misalnya, ya, ketika saudara memiliki keuangan yang pas-pasan, saudara menginginkan barang yang lebih besar dari keuangan saudara. Ya, saudara jalan-jalan di mal melihat ada barang branded yang harganya lebih tinggi dari keuangan saudara. Saudara ingin barang itu, menginginkan hal itu. Apa yang saudara lakukan? Mungkin bisa saja kita pinjam kepada pinjol. Kasus yang banyak di gereja ini adalah ketika pinjam di pinjol saudara. Dan itu bermasalah, menjadikan satu pergumulan yang besar ketika melakukan hal itu, kemudian pinjam di pinjol, kemudian setelah pinjam membeli, setelah membeli nggak bisa bayar, problem di situ. Akhirnya merembet kemana-mana. Ya. Jadi setiap kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya. Terus sebab itu dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita supaya kudus dan yang berkenan kepadanya. Bagaimana kita memperhatikan hidup kita supaya kita ini memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan, yaitu persembahan yang hidup. Ya. Kita melihat, ya, ini perbedaan pencobaan dan ujian. Yang pertama bahwa sumbernya, perbedaan pencobaan dan ujian, bahwa ujian itu berasal dari Allah. Di dalam waktu yang sama, ketika Ayub ada di dalam kesulitan yang besar tadi, Tuhan mau melihat, menguji Ayub, apakah Ayub ini setia kepada Tuhan atau tidak. Tetapi memang setan, memang iblis mencobai, ya, pencobaan itu berasal daripada iblis. Ya. Tuhan melihat bahwa Ayub ini orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, dia perlu menguji. Ya. Kalau saudara lihat di dalam ketika kita sekolah, ya, kita ini masuk dalam ujian apa masuk dalam pencobaan, saudara? Ujian matematika, bukan pencobaan matematika. Setiap kita yang mau lulus, ya, kita masuk dalam ujian ini.
untuk mengetahui bagaimana apakah kualitas yang saudara pelajari, sudah saudara terima. Bukan pencobaan akhir semester, bukan. Ujian akhir semester. Ya. Sumbernya berbeda. Kemudian bagaimana motivasinya? Motivasi daripada Tuhan, Tuhan menguji karena Dia cinta kepada saudara. Dia ingin mengetahui apakah saudara ini benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Tetapi iblis mencobai karena kebencian. Iblis mencobai supaya saudara binasa. Iblis melakukan hal ini supaya saudara terhilang dari Allah. Supaya saudara tidak lagi bergantung kepada Allah. Tujuannya, Tuhan menguji supaya kita semakin setia dan bergantung pada Tuhan. Tetapi iblis mencobai supaya manusia meninggalkan dan undur daripada Tuhan. Ya. Fenomenanya berbeda. Fenomenanya apa? Tuhan menguji supaya kita menerima mahkota. Tetapi iblis mencobai supaya saudara binasa. Makanya di dalam Yakobus ini, di sana dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tetapi orang yang tahan uji. Masalahnya bisa bersamaan. Masalah yang dialami oleh Ayub adalah tragedi yang besar. Tetapi setan, iblis ingin mencelakakan Ayub. Tetapi Tuhan mau melihat kualitas imannya Ayub. Ya. Jadi proses kejatuhan dalam pencobaan ini, yang pertama adalah timbul keinginan, kemudian godaan itu dalam diri manusia, dan ketika godaan, ketika kita melihat sesuatu yang menimbulkan hasrat atau keinginan dalam diri kita, itu kita nikmati, ya, maka timbullah dosa. Dan dosa itu ketika menjadi satu kebiasaan akan menimbulkan kebinasaan. Bagaimana ketika Daud ada di dalam, dia mengalami disotoh rumah. Kemudian pertama itu timbul dari diri Daud adalah satu godaan, menginginkan untuk bersetubuh dengan Batseba. Kemudian apa yang dilakukan Daud? Dia mengajak Batseba untuk bersetubuh. Apa kemudian yang dilakukan oleh Daud? Dia ingin supaya suaminya tidak mengerti, akhirnya Uria dibawa ke tempat peperangan yang paling depan, di garis depan. Dan ketika itu sudah menjadi satu kebiasaan dalam diri Daud, akhirnya Daud menerima satu kebinasaan. Yang binasa siapa? Anaknya Daud dengan Batseba yang pertama. Ya, itu mendapat hukuman daripada Tuhan. Ya. Jadi keinginan dalam diri manusia adalah pemicu dari segala macam dosa. Manusia tergoda oleh keinginan duniawi dan nafsu yang memperdaya mereka. Artinya tidak ada yang perlu disalahkan ketika kita melakukan, kita ada di dalam, dan kita tergoda di dalam pencobaan. Ya. Itu adalah salah kita sendiri karena kita membuka hati kita mengikuti keinginan daging itu. Ya. Dosa-dosa ini akan berbuah kematian jika kita tidak bertahan dan melawannya. Ya. Bahwa pencobaan yang kita hadapi tidak dirancang untuk menuntun kita pada dosa. Kalau saudara memiliki keinginan, nggak apa-apa saudara, keinginan bukan dosa. Tetapi apabila saudara membuai, saudara tergoda oleh keinginan itu, hati-hatilah, apakah saudara bertahan, apakah saudara menghindar. Ya. Sehingga pencobaan itu untuk mengungkap dosa yang sudah mengintai di dalam hati kita, apakah kita siap dibersihkan oleh Tuhan. Ya. Kita melihat yang ketiga, bahwa Yesus teladan iman kita. Di dalam ayat 13, 14, 15 tadi, di sana dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai. Maka ayat 16 ini berkata, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Tiba-tiba ayat ini muncul, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Mengapa timbul ini? Karena ada pemikiran
dari jemaat yang digembalakan oleh Yakobus tadi, bahwa mereka berpikir bahwa pencobaan itu datang daripada Allah. Maka di sana katakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna bersumber dari Allah yang baik. Sumber segala yang baik pada Allah hanya ada kebaikan, dan kebaikannya adalah kebaikan yang sempurna. Oleh sebab itu ketika saudara masuk di dalam kesulitan, masuk dalam tragedi, dalam penderitaan, coba kita renungkan, apakah itu datangnya daripada iblis? Apakah Tuhan sedang menguji hati saudara? Apakah saudara itu keinginan saudara sendiri? Ya. Sebab kalau kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat kepada kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita, maka kita bisa melihat ketika saudara bertahan, ketika saudara tidak melakukan hal-hal yang jahat itu, kita bisa mengerti bahwa Tuhan memberikan yang baik kepada kita. Ya. Ayat itu berkata bahwa Bapa segala terang. Ya. Bapa segala terang ini kalau kita melihat itu mengacu pada Kejadian 1 ayat 3 dan 14 sampai 19. Saya bacakan sebentar. Ya. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya. Ini hari pertama di dalam kitab penciptaan, di dalam Kejadian. Berfirman Allah, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Bila benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, dan biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar menguasai siang dan yang lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada mulanya Allah menciptakan terang. Dan kata terang ini ada pada diri Allah. Tuhan memberikan penciptaan di dalam alam semesta ini. Apa yang bisa kita lihat bahwa ketika Allah menyatakan dirinya terang bahwa padanya tidak ada perubahan. Itu berarti kita melihat antara pencipta dan ciptaan. Pencipta itu konstan. Pencipta itu tetap adanya. Maka di dalam ayat yang di dalam Yakobus tadi dikatakan bahwa padanya tidak ada perubahan. Tidak ada bayangan. Yang ada bayangan ada pada manusia. Manusia itu memiliki satu sikap yang kadang-kadang berubah. Pagi dia bisa berkata A, kemudian siang berkata B. Manusia memiliki sifat yang tidak konstan. Tetapi sikap yang konstan, sifat yang konstan ini ada pada diri Allah. Ya. Allah adalah terang. Diterangkan juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Bahwa di dalam Allah tidak ada kebohongan, di dalam Allah tidak ada penipuan, tidak ada kegelapan. Dalam Allah hanya ada kebenaran dan kebaikan. Terang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Allah seutuhnya kudus, dengan tidak sedikit pun kejahatan dan ketidakadilan atau dosa. Jadi ayat 16 ini mengcounter yang di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 tadi, bahwa dia mengira bahwa cobaan itu datang dari Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ada penciptaan dan ciptaan ini yang memisahkan hal ini. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 18, ya, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran,
supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Artinya kita sebagai anak sulung, kita adalah yang Tuhan ciptakan dari antara semua yang ada dalam dunia ini. Ya, kita melihat bahwa fokus Tuhan ada pada kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Di dalam Efesus 1 ayat 5 di sana katakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Jadi maksud kata sulung di dalam ayat itu adalah bagaimana kita orang-orang pilihan Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anaknya Tuhan, di antara semua ciptaan yang lain Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Maka dalam kitab Matius katakan, sehelai rambutmu terhitung di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan saudara sedemikian detail. Oleh sebab itu, ketika pencobaan, ketika ujian itu datang pada kita, kita melihat ada tangan Tuhan yang memelihara hidup kita. Ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut dan khawatir akan hal itu. Ya. Kebaikan Tuhan tidak boleh direduksi hanya pada berkat-berkat tertentu. Ya, yang kita sukai, yang kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan rumah bagus. Tuhan memberkati dengan mobil bagus. Tuhan memberkati kita dengan segala kekuatan, kesehatan bagus. Tetapi hal itu tidak boleh direduksi hanya kepada hal-hal ini. Ya. Oleh sebab itu kita harus mempunyai sudut pandang kosmik. Artinya kebesaran di dalam penciptaan tadi, keselamatan yang diberikan pada kita, pada regenerasi oleh firman kebenaran. Karena Tuhan telah menjadikan kita anak-anak sulung yang begitu mulia. Oleh sebab itu jangan kita menjadi kecewa dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mencurigai providensi Allah, pemeliharaan Allah. Kalau kita tadi melihat dalam kitab Kejadian tadi, bagaimana benda-benda penerang itu ada. Matahari, bulan, bintang itu ada. Demikian juga dengan saat ini itu tetap ada. Artinya apa? Tuhan tetap memelihara kita. Katakan amin. Itu Tuhan kita, Tuhan yang memelihara kita. Oleh sebab itu kita nggak bisa mencurigai Tuhan yang membuat kejahatan atas hidup kita. Saya tutup dengan satu konklusi berikut ini. Bahwa pencobaan tidak berasal dari Allah. Tetapi dalam diri kita sendiri, dari kuasa-kuasa setan, sehingga manusia terseret oleh keinginan diri sendiri. Dengan iman sejati maka pencobaan dan ujian iman dapat menghasilkan manusia dewasa. Orang khusus, orang-orang anak-anak sulung akan menerima mahkota kehidupan. Dan apabila kita bertahan dalam ujian tadi, di dalam pencobaan itu, maka kita akan menerima mahkota kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk perjamuan